perkembangan dari geopolitik global saat ini memang tidak sedang baik-baik saja. Ini pasti sedikit banyak akan mempengaruhi terhadap kondisi keuangan dalam negeri kita. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Rasa-rasanya ya selama 1 tahun ini bangsa kita akan semakin optimis, makan bergizi gratis gitu ya. Ini kan investasi masa depan. Ketahanan nasional itu bukan hanya sekedar sejauh mana kemampuan pertahanan kita, tetapi juga di dalamnya termasuk adalah ketahanan ekonomi, ada ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air. Karena memang ke depan tentu persaingannya adalah persaingan teknologi. Padahal belum tentu apa yang disampaikan oleh AI itu juga benar. Pemerintah fokus mengawal target Presiden Prabowo dalam percepatan swasembada pangan nasional sekaligus peningkatan kesejahteraan petani. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bappenas Andri Amran Sulaiman menyebut swasembada pangan khususnya beras dipastikan tercapai dalam waktu 1 tahun atau lebih cepat dari target awal 4 tahun yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut data Badan Pusat Statistik, produksi beras nasional saat ini telah mencapai 33,1 juta ton dan diperkirakan tembus 34 juta ton pada akhir tahun 2025. Angka ini meningkat dibanding tahun lalu yang hanya sekitar 30 juta ton. Percepatan ini diharapkan menjadi lompatan besar bagi ketahanan pangan Indonesia. Selain itu, Badan Pangan Nasional juga akan memfokuskan perhatian pada penguatan komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, dan gula putih. Pembenahan menyeluruh dari hulu hingga hilir akan dilakukan untuk menjaga pasokan tetap terkendali dan harga stabil. Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto ini berbicara soal ketahanan nasional menjadi arah pembangunan kita. Ketahanan baik di bidang energi, pertahanan, bahkan hingga ranah digital atau cyber. Lalu seberapa kuat ketahanan Indonesia saat ini? Kita akan membicarakannya bersama dengan Gubernur Lemhanas, Tubagus Aceh Hasan Syadzili. Di dalam One on One bersama saya David Silahoy. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan One on One. Kali ini bersama saya David Silahoy. Dan kita kalau bicara soal ketahanan yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto, kita bicara soal ketahanan militer, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan sosial, dan mungkin akan beberapa ketahanan yang lainnya. Untuk melihat bagaimana integrasi ketahanan Indonesia dan seberapa kuat ketahanan Indonesia sebenarnya. Nah, untuk bicara soal ini, cuma ada satu orang nih yang bisa kita wawancara sekarang, yaitu adalah Gubernur Lemhanas, Bapak Aceh Hasan Syadzili. Terima kasih Pak Gub, sudah hadir bersama kami juga dan sudah diterima di tempat ini. Terima kasih. Ya, Pak Gub, ini kalau bicara soal ketahanan ini, kita bicara juga soal 1 tahun perjalanan Pak Prabowo ya, memimpin negeri ini. Nah, kalau pemerintahan sekarang ini bicara ketahanan, bicara di semua sektor. Ya. Tapi bagaimana Lemhanas menerjemahkan hal ini? Iya, ketahanan nasional itu adalah situasi dan kondisi yang selalu dinamis. Karena kita berhadapan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi oleh bangsa kita di tengah
berbagai dinamika yang terjadi baik dalam konteks dinamika global ya maupun kondisi dalam negeri kita. Nah, tentu ketahanan nasional itu bukan hanya sekedar sejauh mana kemampuan pertahanan kita, tetapi juga di dalamnya termasuk adalah ketahanan ekonomi, ada ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air, kemudian ketahanan budaya kita, ketahanan politik kita, serta berbagai prasyarat yang mendukung bagi ketahanan yang harus dimiliki oleh bangsa kita. Nah, tentu sekali lagi bahwa konsep ketahanan itu akan selalu dinamis, tergantung dari sejauh mana pengaruh dari luar dan dinamika perkembangan yang dihadapi, misalnya krisis iklim, ya, lingkungan, serta kemampuan bangsa kita menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi oleh kita itu. Nah, tentu sejauh yang kita lihat selama 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, harus kita akui bahwa ada berbagai capaian yang telah dihasilkan secara baik dan positif, dan saya kira itu juga dirasakan oleh masyarakat. Misalnya dari aspek geopolitik global begitu ya. Walaupun orang menilai, dan saya kira juga Lemhanas memonitor perkembangan dari geopolitik global saat ini, memang tidak sedang baik-baik saja. Apalagi kita tahu bahwa terjadi berbagai konflik di belahan dunia yang itu pasti akan mempengaruhi terhadap kondisi dalam negeri kita. Misalnya kita tidak boleh melupakan bagaimana tarif resiprokal yang telah diterapkan oleh Presiden Trump misalnya. Itu pasti akan mempengaruhi terhadap kondisi dalam negeri kita. Walaupun kita justru harus menjadikan momentum ini untuk memperkuat ketahanan industri dalam negeri kita. Tapi bahwa misalnya ekspor kita terhadap beberapa komoditas yang selama ini diekspor ke Amerika seperti tekstil, ya, alas kaki, garment, itu sedikit banyak akan mempengaruhi terhadap kondisi manufaktur kita. Nah, karena itu ya kita harus mempersiapkan itu dengan cara bagaimana kita mempersiapkan ketahanan ekonomi kita. Nah, dalam beberapa kesempatan yang lalu kita pernah dihadapkan pada situasi di mana pasar keuangan global mengalami fluktuasi, ya, dan ini pasti sedikit banyak akan mempengaruhi terhadap kondisi keuangan dalam negeri kita. Misalnya depresiasi mata uang, ya, akan mempengaruhi terhadap kebutuhan mata uang dolar kita misalnya. Apakah dua hal tadi sudah berdampak langsung? Sejauh yang dimonitor oleh Lemhanas tentu ada dampaknya, ya. Tapi karena kitanya sendiri memiliki daya tahan dengan fundamental ekonomi yang cukup kuat, misalnya neraca perdagangan kita surplus gitu ya. Yang kedua, kita lihat juga dari segi devisa kita masih cukup tinggi gitu ya. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik dibandingkan dengan negara-negara yang lain, di mana pertumbuhan ekonomi kita selalu di atas 5%. Tentu ini menunjukkan bahwa memang daya tahan kita relatif kuat gitu menghadapi tekanan tersebut. Nah,
Belum lagi pemerintahan Presiden Prabowo ingin mendorong bagaimana ekonomi kita itu bergerak dengan berbagai program prioritas. Misalnya program makan bergizi gratis gitu ya. Ini kan investasi masa depan. Bapak Presiden kan tidak ingin bahwa ada rakyat atau anak-anak Indonesia yang stunting. Anak-anak Indonesia yang tidak bisa mengikuti pelajaran gara-gara kekurangan gizi. Maka dengan program makan bergizi gratis tentu diharapkan akan bisa mendorong kualitas sumber daya manusia Indonesia yang pondasinya diletakkan saat ini gitu. Kemudian bukan hanya soal bagaimana meningkatkan SDM kita, tetapi tentu diharapkan dengan program makan bergizi gratis ini juga akan mendorong perekonomian pada level yang paling bawah. Karena kebutuhan akan adanya suplai kebutuhan makanan bergizi itu kan membutuhkan beras, membutuhkan sayur, membutuhkan telur, membutuhkan daging. Tentu diharapkan ini akan mendorong pergerakan ekonomi pada level bawah. Supply and demand atas kebutuhan MBG tersebut diharapkan tentu akan menggerakkan ekonomi pada level bawah gitu ya. Sehingga produktivitas ekonomi rakyat bisa bergerak. Selain program seperti makan bergizi gratis, kan Bapak Presiden juga mengeluarkan program sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini salah satunya sebagai upaya untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi kelompok masyarakat yang memang selama ini tidak memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Nah, dengan program sekolah rakyat ya tidak ada lagi rakyat Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan. Targetnya 100 sekolah akhir tahun ini kalau misalnya. Ya tentu, itu menjadi target yang diberikan oleh Bapak Presiden. Belum lagi kita melihat sekolah Garuda. Nah, sekolah Garuda ini adalah sekolah yang didesain oleh Bapak Presiden untuk memberikan wadah sekolah-sekolah unggulan berkualitas sehingga akan lahir talenta-talenta yang sudah dipersiapkan dan dititik beratkan kepada STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika sebagai pondasi bagi lahirnya para saintis, ya, saintis sumber daya Indonesia yang berdaya saing. Karena memang ke depan tentu persaingannya adalah persaingan teknologi. Maka dengan semakin banyaknya talenta-talenta muda yang sudah dipersiapkan menjadi saintis, justru ini akan mendorong bagi jembatan menuju Indonesia Emas 2045. Juga termasuk diantaranya juga cek kesehatan gratis misalnya. Ini juga bagian dari satu upaya dari Bapak Presiden bahwa kualitas sumber daya manusia juga ditentukan oleh sejauh mana akses masyarakat terhadap kesehatan gitu ya. Dan kita harapkan tidak ke depan tentu masyarakat ya tidak ada lagi yang sakit gitu. Kalaupun sakit mereka bisa mendapatkan akses terhadap kesehatan yang berkualitas sehingga tentu kualitas manusia Indonesia akan semakin baik menjadi SDM yang unggul. Program-program prioritas yang diberikan oleh Bapak Presiden ini saya kira masyarakat sudah bisa merasakan ya. Dan inilah yang tentu kita harapkan akan menjadi satu kekuatan dari daya tahan bangsa kita menghadapi persaingan. Kalau dari segi tadi saya sebut bahwa kekuatan bangsa kita ini juga terlihat dari sejauh mana diplomasi internasional kita. Saya kira dalam 1 tahun pemerintahan Bapak Presiden ini kita telah menunjukkan bahwa kita ini bangsa besar, bangsa yang diperhitungkan, bangsa yang peduli terhadap perdamaian dunia. Salah satunya bisa kita lihat kemarin misalnya dalam pidato Bapak Presiden di sidang umum PBB yang
sangat menggelegar, ya, dan itu menunjukkan kualitas seorang negarawan, seorang pemimpin besar dunia. Dan pada tanggal 13 Oktober yang lalu, Bapak Presiden bersama dengan 30 pemimpin dunia menghadiri acara KTT pemimpin dunia, ya. Dan oleh Bapak Presiden Trump itu kan dipuji sebagai incredible man, gitu ya. Jadi rasa-rasanya, ya, selama 1 tahun ini bangsa kita akan semakin optimis, ya, menjadi bangsa yang disegani oleh dunia. Ya, kita lihat kemarin itu memang di Mesir ya khususnya, ya, betul, ketika lagi pertemuan tersebut bahkan diadres khusus oleh Presiden Trump. Ya. Dan kita lihat juga bahwa Pak Prabowo punya ada bincang-bincang khusus juga ya dengan Trump. Tapi itu ada hal yang menarik tuh pada saat di sana. Ya. Yang saat mic-nya bocor. Nah, itu Anda menerjemahkannya gimana? Karena Pak Prabowo sempat mengatakan bahwa region not safe. Itu apakah di wilayah mana atau terjemahnya seperti apa tuh? Ya, saya melihat bahwa Bapak Presiden ini kan punya kedekatan dengan para pemimpin dunia. Nah, memang dalam setiap pertemuan para pemimpin dunia itu kan yang akan selalu menjadi magnet adalah salah satunya Presiden Trump, ya kan. Nah, jadi dialog apapun yang dilakukan oleh Presiden Trump dengan Bapak Presiden pasti akan dimanai macam-macam gitu ya. Tapi saya kira saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden Prabowo begitu sangat dekat dengan para pemimpin dunia termasuk dengan Presiden Trump, sehingga tentu persoalan-persoalan pribadi pun mereka bincangkan gitu. Baik, dan khususnya ini urusan pribadi tapi saya kira kita harus bisa membedakan antara urusan pribadi beliau dengan baik. Lalu kalau bicara sekarang kita elaborasi satu-satu Pak ya. Tadi kan bicara soal mulai dari ketahanan pangan juga kan ya, habis itu dari efeknya dari geopolitik dunia lalu ke Indonesia. Kita bicara juga soal bagaimana pertumbuhan ekonomi kita, lalu ini semuanya baik. Tapi kalau mau kita lihat lagi, apa kira-kira yang kemudian harus diperbaiki? Kalau menurut Lemhanas sebagai think tank dari Presiden Republik Indonesia saat ini, apa yang harus diperbaiki dan dikejar nih dari sisi ekonominya ya? Ya, saya kira memang satu hal yang saya kira kita tahu bahwa Bapak Presiden juga membentuk Badan Pengelola Investasi dan Antara, ya. Dan Badan Pengelola Investasi dan Antara ini adalah sebagai sovereign wealth fund yang akan menjadi pendorong investasi Indonesia. Karena dengan menghimpun berbagai potensi yang dimiliki oleh kita, terutama menghimpun BUMN untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah kekuatan yang besar, maka diharapkan ini akan menjadi badan pengelola investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi kan kita tahu nih, bangsa kita ini kan bangsa kaya. Ya, kalau tidak kaya kan tidak mungkin dikejar-kejar oleh bangsa lain. Ya kan, dari sejak zaman dulu kala bangsa kita ini kan dengan potensi kekayaan alam yang luar biasa, dari mulai bangsa Arab, bangsa Portugis, bangsa Spanyol, Prancis, Belanda, Inggris datang ke Indonesia untuk berdagang dan mengeksploitasi kekayaan alam kita. Ini kan aset besar. Nah, aset besar bangsa kita ini sayangnya selama ini belum dikelola dengan sebaik-baiknya. Ya. Banyak kita saksikan berbagai potensi kekayaan alam kita, kalaupun diekspor masih dalam bentuk bahan mentah. Belum dikelola dan diproduksi dengan memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi. Misalnya kita ambil contoh
Kita ini pemilik nikel terbesar. Ya. Kalau kita jual nikel dalam bentuk konsentrat, pasti nilai tambahnya kecil sekali. Tetapi kalau kita memiliki kemampuan untuk bisa mengelola dan mengolah nikel itu menjadi baterai, tentu nilai tambahnya akan luar biasa. Nah, ini dari hulu ke hilir harusnya Dari kita hulu kuasai juga sampai ke hilir bisa kita nikmati bersama. Oke, mungkin kita akan bahas lebih lanjut nih Pak Gubernur, bagaimana langkah konkretnya yang masyarakat ingin tahu seperti apa sih kira-kira Danantara itu ujungnya untuk pengelolaan untuk mengangkat perekonomian Indonesia. Tapi usai jeda break ini Pak Aceh, kita akan kembali sesaat lagi.